Kenapa? Artinya orang Islam ini tidak disukai oleh Allah untuk merawat kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah, baik itu yang mengenai urusan rumah tangga atau yang lainnya. Karena apa? Zihar dan ilak ya. Ilak itu begini, kalau ilak. Wallahi demi Allah, aku tidak akan menyetubi engkau lagi. Itu ditunggu sampai 4 bulan. Ya. Kalau dalam masa 4 bulan ingin kembali, ya boleh. Tapi harus bayar denda kayak tadi itu. Merdekakan budak yang seperti tadi, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang miskin. Kalau enggak mau bayar tebusan, ya berarti istrinya boleh mengadukan ke hakim minta cerai, enggak dosa. Ya, enggak dosa. Karena apa? Karena memang istri ini di bawah kekuasaan sang suami. Tapi kalau suaminya geleleng kayak itu ya, suaminya seenaknya sendiri, ya ada jalan keluarnya. Minta diceraikan oleh hakim. Kalau di Indonesia kan ada di buku pernikahan di belakang. Setelah akad nikah saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Aminah dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya berturut-turut. Kedua, apabila saya menyakiti badan jasmani istri saya. Ketiga, apabila saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya 3 bulan lamanya. Keempat, apabila saya menyakiti badan jasmani istri saya. Kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dengan membayar uang 10.000 sebagai ganti saya yang tidak datang ke sana. Maksudnya gimana? Aduannya diterima dan dibenarkan, maka kepada pengadilan agama saya kuasakan untuk menceraikan saya kepada istri saya dengan cerai 1. Tapi kalau tidak menggugat ke sana ya enggak, ya tetap jadi istrinya. Tapi kalau menggugat sana alasannya 4 hal tadi itu. Nah, kalau enggak ada alasan 4 hal ini, atau enggak ada alasan ilak dan zihar seperti tadi itu, enggak ada penganiayaan, itu laporannya enggak bisa diterima. Nah, tapi orang sekarang bayar loh. Cari pengacara, cari orang yang bisa mutar-mutar acara, bisa mutar omongan-omongan, sehingga dia laporan ke sana dipercayakan kepada pengacara. Ya, pengacara inilah yang nantinya akan masuk neraka. Karena apa? Suami nggak ingin menceraikan, pengacaranya yang menceraikan. Dan kalau suami nggak ada niat mencerai, itu berarti bukan perceraian yang absah. Ya. Dan orang yang seperti ini akan masuk neraka. Ya. Paham ya? Saiki sing lanang rabi maneh ya, karena suaminya nikah lagi, langsung gugat ke pengadilan karena disakiti katanya. Sakitnya kan sakit hati kan harus sabar. Karena apa? Karena sebagai gantinya dia tidak bisa memberikan hiburan kepada suaminya. Kalau datang bulannya 7 hari, berarti per minggunya 7 hari. Kalau 6 hari ya 6 hari. Lah kalau setahun 72 hari kan kemarin itu. Ya, sebagai ganti sang istri tidak bisa memberikan hiburan terhadap suaminya per tahun 72 hari, padahal dalam masa 72 hari ini suaminya nafkahi terus. Nah, untuk gantinya itu sang suami diperbolehkan nikah lagi. Supaya apa? Bisa melaksanakan hiburan dengan istri yang kedua. Yang jadi masalah, istrinya yang kedua datang bulannya bersamaan dengan istri yang pertama. Mau hiburan dengan yang pertama datang bulan, lari ke yang kedua datang bulan. Selenti enai ndase wis. Apa? Iki jenenge duduk lijo iki, lial ya. Lial selenti ae ndase ya. Ben gak nang ndi-ndi. Nek lijo, nah sing kono dilalah prei, sing kene
Siap, ya. Kendilalah wis. Wis balik nang hukum zihar. Iki melahirkan hukum fikih. Nah, di hukum fikihnya begini. Zihar itu ada rukunnya. 4 rukunnya. Mudhahirun, suami yang mengucapkan zihar, wa mudhaharun minha, dan istri yang diucapi zihar, wa musyabbahun bihi, dan orang lain, maksud orang ketiga, ya ibunya apa saudaranya tadi, yang disamakan dengan wanita yang diucapi zihar tadi. Terus ada sigot yang nomor 4, sigot kata-kata zihar itu sendiri. Nah, syaratnya orang yang mengucapkan zihar itu adalah suaminya yang afsah mentalaknya, menceraikannya. Nggak apa ada suami yang mengucapkan talak terhadap istrinya nggak sah? Ada? Apa? Siapa? Suami yang ngelindur, tidur, apa? Mengucapkan kata-kata yang tidak sengaja. Apa? Nah, kalau bahasa Indonesia apa itu? Ngigau ya. Itu walaupun 100 kali nggak masalah, orang nggak sadar. Tapi kalau sadar gini mengucapkan cerai ya cerai. Syaratnya wanita yang diucapi zihar yaitu istrinya sendiri, ya. Menjadi istri pokoknya. Syaratnya wanita atau pihak ketiga yang disamakan dengan istrinya tadi itu harus wanita atau sebagian tubuhnya berupa wanita dan mahram sebab nasab, aurodo atau sebab menyusui, atau saudara tunggal susu, atau mertua yang pokoknya yang sebelumnya mereka itu tidak halal dinikahi oleh sang suami yang mengucapkan zihar. Itu syaratnya. Kemudian ucapan yang harus yang bisa dianggap itu zihar, ya ucapan yang memberi arti zihar, ya. Walaupun itu ucapannya enggak, kamu haram untukku seperti haramku mempergauli ibuku sendiri, walaupun enggak itu, ya pokoknya kamu ini seperti ibuku sendiri, kamu ini seperti Mbak Yuku sendiri, enggak mau diajak hubungan suami istri, ya itu sudah zihar. Kemudian hukum zihar seperti itu hukumnya adalah haram, ya. Karena apa? Karena itu peninggalan orang jahiliyah. Nah, mudah-mudahan kita yang punya istri marah-marah kepada istrinya nggak sampai mengeluarkan kata-kata yang jorok, ya. Kadang-kadang orang Jawa ini seenak, asu, ya. Bojone dione asu, najis, celeng. Nah, barang bengi boto adem-adem, ngeloni siapa ya? Berarti kan nyetubui anjing, menyetubui celeng, babi hutan yang hitam lah, ya. Ya jangan begitu, ya, sama istri itu pokoknya, ya kalau marah didudukkan, dek jangan berbuat seperti ini nggak bagus dilakukan oleh orang-orang yang berumah tangga. Nah, dulu kita kan sepakat nikah mencari kebahagiaan dunia sampai akhirat. Nah kalau kamu melakukan seperti ini ya nggak sampai ke akhirat nanti. Nanti kamu ke neraka.
Karena hukumannya ini adalah menurut Islam berat ini yang kamu lakukan ini. Oh ya mas, khilaf aku mas, mohon maaf. Ya sudah, tak maafkan, beres kan? Ya.